Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya, bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud atau gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pak Gerin tak 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira tak 50 juta iku jek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohara, muga syarat saya salat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagere larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, itu ora oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tinggu keramik macam-macam. Nah, sing motor yang pokok. Tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau go jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mungkin negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ono nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk. Kecuali sudah kasus real, banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real, sarannya bukan tuhmah, real, itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real, sarannya tidak tuhmah, itu boleh. Tapi kalau tidak boleh, wakofe wong tiga sholat. Bareng ngono mung, ora balik lunga mandek ngono masjid, mandek wis salat, jebule kunci nang. Bolak balik. Iki panitiane iso ngaji ta ora? Sing wakaf bisa akeh kan? Karena sing tepan sing ape salat wali ta ulama gede kan rugi tenan, gak sedo disolati ulama. Gara-gara kok dikunci. Takoke alasane, nak dibuka niku, Gus. Jame icah. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam niku. Nah, ya dikunci demi ngelindungi. Jam mbek kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah kula mon kathah pengurus masjid cerita kula. Kathah Gus tiyang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkarane WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sik kula nggih nate disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jari. Tak takok lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid tepe salat 20. Lah yo 80 kok kalah mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kula kiai tenan dadi sering wonten tiyang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di global ini malah ya. Jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci,
yang mendesak untuk kepentingan sholat. Kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kula misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 pola. Paribasane caci lek sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril wis ono krane lah. Musong saiki ya enggak era karuan. Ono steril ono macam-macam. Boh mari kuman boh. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni sing seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenang. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawedi gede lampune mewah tapi ra ono sing ngisen gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamate kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat atau. Mun kula terus nang